Shalom rekan-rekan sekalian dikasih oleh Tuhan. Di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita menemukan ada banyak realita. Tetapi ada salah satu realita yang perlu kita pelajari, dan perlu kita maknai, dan perlu kita renungkan kembali. Apakah betul itu atau enggak? Realita itu adalah sebuah bentuk kebahagiaan yang biasa kita rasakan. Tetapi uniknya, kebahagiaan yang kita rasakan ini tergantung atas dasar kondisi yang kita alami. Misalnya begini, kita akan bahagia ketika kita misalnya mendapat THR, atau kita akan bahagia ketika kita misalnya menang tender, atau kita mendapatkan nilai yang bagus buat teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, atau kita dipuji oleh orang lain, atau kita dipuji oleh orang tua. Kita pasti akan otomatis ngerasa bahagia. Tapi sebaliknya, kita akan kehilangan sukacita kita atau kebahagiaan kita. Kenapa? Karena mungkin karena ada kondisi di mana kita dikecewakan oleh orang lain, atau kita takut mengecewakan orang lain. Misalnya kita hidup di dalam satu tekanan, ketakutan, atau misalnya kita dipandang lemah misalnya oleh orang lain, atau kita sukacita kita hilang karena kita dimarahin misalnya oleh orang tua atau oleh orang lain. Rekan-rekan sekalian dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita bahwa sukacita kita itu sebetulnya tidak bisa hilang begitu saja. Kenapa? Karena sukacita kita itu tidak diajarkan berdasarkan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sukacita kita itu berdasarkan karena kasih-Nya Allah. Nah, bagaimana caranya untuk kita supaya bisa hidup di dalam kasih-Nya Allah dan kita tuh terus sukacita terus sama Tuhan? Dalam Roma 8 ayat yang pertama hingga yang kedua mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk supaya kita merasakan betul-betul sukacita, tidak ada lagi penghukuman di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini mengajarkan untuk supaya kita itu hidup berdampingan bersama dengan Tuhan. Hidup berdampingan bersama dengan Roh Kudus. Mari sama-sama kita mengandalkan kembali Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang sudah ada sebetulnya di dalam hati kita. Cuma kita bukan jarang gunakan ya, tapi kalau saya bilang kita itu jarang menghayati akan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar dia datang dan sudah begitu. Tapi Roh Kudus ini ada di dalam hati kita sebagai salah satu bukti bahwa sebetulnya Tuhan begitu sayang sama kehidupan kita. Tuhan rindu sekali supaya hidup kita itu sukacita bersama dengan Dia. Sukacita dan menikmati kasih-Nya. Menikmati bahwa Dia sudah selamatkan kita dan it's enough. Mari sama-sama kita supaya kita hidup berdampingan bersama dengan Roh setiap saat, setiap waktu. Mari sama-sama gunakan saat teduh. Mari terus andalkan Roh Kudus di dalam setiap waktu supaya hidup kita fokusnya bukan pada fokus keinginan kita, tapi fokusnya cuma sama Tuhan. Sehingga sukacita kita nggak hilang begitu saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.